Ya, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Digimax. Kali ini kita berada di Bandung, di Hotel Ultima Horizon, bro ya? Ya, betul. Oke, jadi suasana Bandung adem nih ya? Adem. Ya kan? Tadi hujan, ya kan? Juga di acaranya Primat sama Mimaki, tamu udah datang gitu kan ya? Perkenalkan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Alex Krishna. Saya dari Primat, langsung buka cabang di Bandung. Mungkin mantep ini, mantep. Kira-kira gini, kita ngomongin Bandung ya, karena kan acaranya di Bandung nih. Nah, kira-kira untuk di Bandung sendiri, untuk dunia grafikanya, dunia digital printingnya, advertising itu kira-kira gimana di Bandung nih? Kalau untuk Bandung, saya cuma bisa bilang untuk marketnya tekstil ya. Oke. Kalau untuk di market tekstil, semua tahu Bandung pusatnya untuk digital print. Oke. Karena kemungkinan kan karena Bandung itu banyak produsen kain kan. Oke. Dari situ orang berpikir ya udah kalau ada cetakan ya udah mending saya lempar ke Bandung. Oke, betul. Karena udah include dengan bahan gitu kan. Makanya Bandung terkenal dengan sublinya, tekstilnya, garmennya juga sekarang mulai bermunculan yang baru-baru. Mantap. Kira-kira gini. Kenapa harus Bandung itu tekstil, ya kan? Soalnya emang dari dulu, karena pusat tekstil terbesar pabrik itu di Bandung sebenarnya. Oke. Selama ini saya dengar gitu. Di semua daerah itu memang dikit-dikit Bandung, ya kan? Karena dengan jumlah kain yang banyak, model yang banyak, makanya Bandung kaya dengan tekstilnya. Oke. Jadi kayak patokan gitu Bandung ya? Betul. Oke. Kalau Bandung sendiri sama Jogja kira-kira? Jogja hampir sama ya kalau sama Jogja. Cuman emang tetap Jogja nggak punya bahan baku langsung kain gitu kan. Oke. Mungkin gini ya, kalau saya nggak salah persepsinya. Kalau di Jogja kan mungkin lebih ke tradisionalnya kali ya? Betul gitu ya. Kalau yang di Bandung lebih modern gitu ya? Modern fashionnya di Bandung. Oke, siap. Nah, kira-kira gini. Dari ujung Bandung sampai ujung Bandung sana, itu kira-kira pemain tekstil nih, itu tumbuh udah berapa banyak ya kira-kira? Kalau untuk di mesin digitalnya sekarang belum rata, hampir semua udah tahu tekstil di Bandung tuh udah banyak gitu, apalagi sekarang bermunculan dengan mesin-mesin produk-produk yang dari China gitu kan, itu menguasai Bandung semua. Wow, oke. Nah, kira-kira gini. Karena padatnya persaingan di Bandung ya. Nah, kira-kira bisnisnya untuk pemain sendiri itu kebagi nggak kue-kuenya kira-kira? Selama orang masih pakai baju, kebagi. Betul. Masih kebagi. Oke, dari tekstil sendiri nih, dari bajunya, dari apanya, kira-kira ada pemerintahan kah gitu ya? Masuk gitu ya kira? Sebenarnya justru lebih banyak pemerintahan ke Bandung juga. Corporate kan dapat proyeknya di Jakarta atau di Jogja, tapi produksi tetap di Bandung, di Jambi, di Bengkulu, Makassar, semua dari sini, dari Bandung semua. Iya. PGRI Makassar, semua produksi di Bandung. Oke, mantep. Berarti mereka kaya dengan kayak jersey-nya ya, betul ya, bahan-bahan untuk kemeja, bahan-bahan untuk batik, beragam. Nggak hanya satu bahan untuk kemeja, hanya satu, nggak, semua beragam. Oke. Nah, kira-kira dari yang pemain gajah nih sampai pemain semut itu ada berapa puluh ratus atau kira-kira? Ribuan nggak? Bandung ribuan. Jawa Barat ya? Jawa Barat ya? Ribuan. Jawa Barat ribuan ya? Sekarang untuk ke digital aja rumah biasa juga pada punya. Kadang usahanya untuk rumahan juga banyak. Oke. Dijadiin tempat usaha. Oke. Gitu. Berarti mulai dari memang pabrik ya, sampai ke home industry gitu ya? Ya, betul. Itu paling kuat ya di Jawa Barat memang ya? Ya, betul. Nah, berarti memang pasokannya bukan dari dalam sendiri justru ya? Dari luar semua berarti kan? Dari luar semua, makanya corporate juga pada cetak di Bandung. Iya. Nah, kenapa kok bisa lebih murah ya? Kain itu ya? Iya kan? Ya karena kan nggak perlu ongkos kirim kan. Jadi orang bisa datang langsung ke pabrik juga langsung beli, oke gitu kan. Kalau mungkin dari Jogja kita harus ada biaya transport,
Ke Jakarta juga harus bayar transport. Kalau ke Bandung kan nggak usah transport lah. Oke. Biasanya mereka sambil jalan-jalan lah ke Bandung gitu. Ya, betul. Gitu ya. Oke juga. Apalagi sekarang kan media sosial kan Betul. lebih membantu bisnis di Bandung. Oke. Saya kebetulan banyak juga dari Bengkulu, Makassar gitu kan lewat media sosial. Belum pernah ketemu muka tapi mereka trust gitu untuk membuat produksi baju di Bandung. Oke, langsung cetak, langsung dibayar apa gitu ya? Betul. Hebat banget nih. Padahal zaman dulu tuh harus ketemu orangnya ya. Ya kan? Iya. Sekarang nggak usah ketemu juga. Tinggal order sehari 2 hari udah beres, mereka bayar, kita kirim. Wow, sampai segitu mudah ya sekarang ya? Ya betul. Oke. Nah, Om, kira-kira gini. Untuk kaos-kaos nih, nah ya kan, itu kira-kira peredaran di kaos itu berarti di Indonesia ini paling besar itu di Bandung berarti. Betul. Di Bandung. Cetak kaos itu paling besar dan paling murah emang di Bandung. Besar dan murah. Ya, karena kita bisa pesen misalnya bahan combat gitu. Itu ada banyak-banyak gramasinya. Oke. Enggak kayak misalnya di Jakarta cuman ini gramasi tertentu aja ada aja. Kalau di Bandung mau nyari sampai banget ada banyak gitu. Wow. Itu mereka buat sendiri atau impor atau gimana kira-kira? Dari pabrik ya. Buat sendiri berarti? Buat sendiri. Kecuali untuk bahan-bahan kayak untuk gamis, mereka masih impor. Oke, siap. Terus terang vertikal di Gimex sendiri itu belum paham bisnis tekstil di Bandung itu. Ya memang dengar lah kalau memang Bandung paling kuat banget tekstil gitu kan. Betul. Oke, kira gini. Kalau Primat sendiri nih. Nantinya, ini kan cabang baru nih. Ya, betul. Kira-kira yang mau dikejar nih atau mau yang di mesinnya mau dijalanin kenceng nih. Jadi kalau untuk Bandung sendiri sekarang saya prioritisin untuk servisnya dulu. Enggak saya untuk harus jual mesin, saya maunya servisnya dulu. Oke, ini kebalik ini, hebat ini, keren ini. Enggak mau untuk push jual mesin, enggak. Saya maunya servis dulu. Oke. Kalau untuk di Bandung. Oke, ini tipenya beda nih cabang satu ini. Biasanya kan begitu cabang dibuat, jualan yang banyak gitu kan. Ini sebaliknya ya? Sebaliknya, saya servis dulu. Apalagi yang sudah ada produk-produk dari Primat, saya servis dulu, saya tekan. Oke, siap. Keren strateginya dahsyat ini. Oke. Nah, untuk gini, untuk teman-teman distributor sendiri, betul, ya kan? Karena kan di Bandung ini kan banyak juga distributor yang lain, gitu kan ya. Itu kira-kira masih bisa nggak Primat dapat bagian dari kue-kue itu? Saya rasa masih sangat bisa. Karena di sini banyak dealer, supplier, tapi satu kelemahan mereka servis. Oke. Kelemahan servis, jadwal teknisi datang lama, misalkan ya servis. Saya lihat di Bandung itu servis. Oke. Ya, kebayang juga karena ini bisnis di sini tuh sangat gede banget. Banyak orang yang main di situ, di mana mesin itu pasti jalan semua kan? Ya, betul. Ya, kalau ada sesuatu di mesin itu entah rusak kan, entah apa kan, ya kesian juga vendor yang ini belum selesai, yang ini gitu, betul kan? Jadi kalau di kota lain mungkin gini, di kota lain mungkin dengan teknisi 4-5 orang untuk mencakup daerah itu mungkin aman lah, karena mereka nggak terlalu produktif tanda kutip gitu ya. Nah, sedangkan di Bandung sendiri, saya rasa saya 10 orang teknis aja masih kurang kayak. Untuk satu produk tekstil masih ngerasa kurang. Wow, 10 untuk tekstil doang itu? Ya. Belum sign graphic apa gitu ya? Belum. Cutting belum ya? Wah, ngeri ini. Karena saya pengennya servis dulu lah. Kita baikin dulu servis, kunjungan ke customer itu paling bagus. Wah, ini strategi ini dahsyat ini. Sebaliknya. Padahal stafku itu kalau begitu cabang ditancapkan di situ, itu pasti ngejar omset, gitu betul. Kan? Betul ya. Tapi saya servis dulu, nanti bakal jauh lebih banyak yang percaya kepada Primat. Iya. Ini baru dahsyat ini. Baru kali ini dengar yang beginian ini. Nah, kira-kira gini. Selain tekstil, itu banyak lah ya yang kayak kerjaan yang lain dan teman-teman gitu ya. Betul. Itu masih kalah sama tekstil berarti memang ya?
Kalau saya rasa sekarang masih paling banyak permintaan untuk mesin aja tekstil. Iya, dari 100% itu hampir ke 70% itu tekstil semua. Ya. Sisanya barulah cutting-cutting, Ya, betul. advertising dan kawan-kawan gitu ya. Nah, untuk advertising sendiri, kira-kira kayak misalnya neon box dan kawan-kawan apa-apa itu ada permintaan pasti kan? Ada permintaan, dan itu juga lumayan cukup bersaing juga gitu kan, untuk apalagi untuk banner outdoor itu bersaing juga sekarang. Oke. Apalagi masanya mau puasa kan, menjelang puasa itu pasti banyak. Orang-orang pengen bikin banner buat dia jualan, banyak sekarang. Iya, langsung kebayang nih, banner untuk jualan, mereka juga buat si kain-kain tadi. Oh, untuk lebaran ya? Iya. Oke. Sekarang itu lagi saat-saatnya, lagi matang-matang itu Sublim, lagi banyak-banyak karena brand-brand untuk gamis, hijab gitu kan, itu banyak banget permintaannya. Oke. Ini kan Om Alex sudah senior nih. Kira-kira Ya. kurvanya itu per tiap tahunnya itu tekstil tuh naik turun naik stagnan apa lurus aja gitu gimana? Kalau saya bilang naiknya tapi nggak terlalu naik banget, naik landai. Oke. Karena mereka harus pemain tekstil harus menikmati dulu kan. Nikmati ini bulan pertama, bulan kedua, makanya mereka landai. Bulan ketiga baru mereka mau nambah lagi mesin, nambah lagi unit gitu kan. Baru kelihatan. Oke. Nah, kira-kira untuk gajahnya sendiri nih, itu biasanya untuk mesin tekstil sendiri ada berapa unit biasanya? Kalau untuk yang besarnya banget, dia tertutup malah. Oh, dia pasti tertutup, nggak mau dia bongkar usaha dia, padahal dia punya mesin sekitar 20 unit mereka punya. Oke, bisa dibilang mereka anti liputan, ya betul, kan? Anti tamu kali ya? Ya, anti media sosial. Wah, oke. Itu fungsinya misalnya nih, ya itu supaya apa ya kira-kira? Supaya nggak dibajak. Kita pakai mesin apa sih? Kita desain apa sih? Oke. Ya itu aja, mereka pengen ya lebih privat gitu kan untuk. Oke. Berarti memang kok bisa ya distributor ini, bukan distributor namanya ya, satu perusahaan ini bisa penggarapan cepat banget gitu ya? Ya betul. Pakai mesin apa sih gitu ya? Mereka nggak mau ngomong ya? Nggak mau ngomong. Jadi ada, kita juga di Bandung juga ada ternyata yang suka ekspor ke Dubai, ke Mekah, banyak. Di Bandung udah banyak mereka ekspor langsung, tapi mereka di private-nya sekuat mungkin. Wow. Nah, kira-kira dari Om Alex sendiri dengan segitu ketatnya, ya kan? Gedornya gimana kira-kira? Gedornya itu servisnya. Walau Oke. dan servisnya dulu, saya tekanin anak-anak juga, servis dulu lah. Oke, buat kalau untuk penjualan nanti ngikutin. Oke. Buat mereka happy dulu ya. Oke, mantap. Ini strateginya dibalik ini teman-teman. Berarti secara otomatis, berarti untuk Primed cabang Bandung ini, itu mungkin koordinasinya ya udah nanti dulu deh untuk yang omset ya. Ya betul. Tetap omset lah ya, tetap omset. Cuman untuk awal tahun ini atau sampai tahun ini mungkin di servisnya dulu lah ya. Servisnya, makanya saya terus nambah teknisi. Jangan-jangan teknisinya 20, sales cuma 1 nih, kan gitu kan? Gitu ya? Ya. Iya, aku pikir kalau Om Alex ini nggak perlu penambahan sales lah ya. Mungkin beliau ini bisa merangkap ini, bisa jadi apa aja gitu kan? Ya oke, teknisi dibanyakin gitu kan. Memang untuk kalau orang udah happy pasti nggak akan lepas, dia pasti nambah. Wes, mantap. Oke, Om, kira-kira gini, yang terakhir nih. Ya. Jadi kira-kira harapannya nih untuk Bandung sendiri ke depan setelah Lebaran langsung digas nih kan? Ya. Itu kira-kira gimana harapannya? Harapannya orang semua order bisa terlayani, maupun baik dari Bandung sendiri, Jakarta, Jogja atau Solo, itu kan masih cetak di Bandung, itu bisa terlayani semua untuk di Bandung. Jadi tetap jadi pusatnya untuk tekstil. Oke, masih tetap kepengen di Bandung ya? Ya betul. Nanti nggak pengen ke toko lain, toko lain apa daerah lain gitu kan? Yang penting tetap di Bandung. Oke, makanya beliau ini banyakin teknisi untuk support mereka di mana-mana jadi daerah Bandung untuk nguatin itu agar nama tekstil itu tetap di Bandung ya. Betul. Dahsyat. Oke
Oke guys, begitu dulu ngobrol sama Om Alex dari Primed cabang Bandung ya Om ya. Jadi kita doakan beliau tambah semangat di sini. Amin. Ya kan, cabangnya tambah besar. Ya setara lah sama yang gajah-gajah yang udah Amin. ada sebelumnya di sini ya kan. Iya. Jadi beliau ini agak harus kerja keras dikit ini. Ya. Bukan dikit ya, harusnya banyak ini. Udah ini yang kantor barunya udah di launching belum? Belum. Jadi teman-teman tunggu Primed cabang Bandung bakal di launching nih. Oke. Ya, Oke, Om Alex, Thank you. matur nuwun sangat. Sama-sama. Oke, sukses selalu. Ya kan? Jadi teman-teman pokoknya kalau ada sesuatu, kalau ada penambahan mesin kah, tanya-tanya kah, edukasi kah, langsung ke beliau dari Primed cabang Bandung. Oke. Oke. Thank you, bro. Oke, thank you, man. Bye.